ثم قال نحمده جل على النعم بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات الأولى محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجا يخوض من بحر المعاني لججا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الاهتداء. Kemudian berkata pensyair rahimahullah, nanti diartiin setelah membaca syarahnya secara lengkap. Saya berkata kata Syekh Ahmad Ad-Damanhuri, Hamidal Maula subhanahu wa ta'ala hamdan mutlaqan awalan. Pensyair Syekh Abdurrahman Al-Akhdari memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang mutlak. Yang mutlak ini kebalikan daripada adanya qaid. Memuji atas apa? Nah itu enggak ada. Intinya memuji Allah aja. Nah, itu sebut mutlak. Wa hamida hamdan muqayyadan sanian, dan pada yang kedua beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ada qaidnya. Saya memuji, katanya kan. Kami memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan Allah yang agung, atas kenikmatan berupa kenikmatan iman dan Islam. Itu kan ada qaidnya. Liyahsula lahu sawaban, agar beliau mendapatkan dua pahala. Al-mandub halal hamdil awal, pahala sunnah atas pujian yang pertama. Wal wajib halal hamdi sani, dan pahala kewajiban atas pujian yang kedua. Wal yakuna syakiran rabbahu ala ilhamihi lil hamdil awal, dan agar beliau mendapatkan dua pahala tersebut, pahala sunnah dan pahala wajib, agar beliau menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhannya atas apa? Atas pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Pemberian apa? Pemberian dapat memuji yang pertama tersebut. Jadi pujian terhadap Allah itu dianggap sama Syekh Abdurrahman Al-Akhdari sebagai suatu kenikmatan pula. Maka itu butuh untuk dipuji. Li'anna ilhamahu, karena sungguhnya li'anna ilhamahu iyyahu, karena sungguhnya pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap Syekh Abdurrahman Ad-Damanhuri pemberian dapatnya memuji Allah Subhanahu wa taala, nikmatun tahtaju ila syukri 'alaiha, itu adalah suatu kenikmatan yang atas kenikmatan tersebut itu butuh untuk disyukuri. Wa qawluhu jalla bima'na azuma, dan perkataan pensyair kata-kata jalla itu dalam artian makna azuma, yaitu agung. Wal in'am, dan kata-kata in'am, huwa i'ta'un ni'mah, adalah pemberian nikmat. Wal iman, dan kata-kata iman adalah tasdiqul qalbi bima ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal ahkam. Iman itu adalah pembenaran hati terhadap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa daripada hukum-hukum. Wal Islam, dan kata Islam, huwal af'al az-zahirah, adalah perbuatan-perbuatan yang nampak. Nah, kalau iman itu berkaitan dengan hati, dengan keyakinan, tapi kalau Islam itu berkaitan dengan yang zahir, yang luar. Seperti apa? Kasolah, seperti salat, wassaum, dan seperti puasa. Lakinnahuma mutalazimani syar'an, tetapi keduanya
iman maupun Islam itu saling melekat secara syariat. Nggak boleh diharamkan orang cuma beriman tapi nggak ada Islamnya, tapi begitu juga sebaliknya, cuma Islam nggak ada imannya. Diwajibkan dalam syariat. Wa ma'nal baiti, dan makna bait secara keseluruhan. Makna nahmaduhu jalla ala halal in'am bi ni'matil iman wal Islam. Itu makna secara keseluruhannya, nusni alaihi subhanahu wa ta'ala li ajli in'amih. Kami, kata Syekh Abdurrahman Ad-Damanhuri, memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena pemberian nikmat Allah subhanahu wa ta'ala alaina, atas kita, bihatainin ni'matin, dengan kedua kenikmatan ini, allataini bihima inqazul muhjah minan nar, yang mana dua kenikmatan ini, iman dan Islam, itu dapat membebaskan jiwa dari api neraka. Nah, kenapa kami di sini disebutkan di sini, sedangkan di dalam ilmu sharaf, dalam salah satu ilmu gramatikal bahasa Arab, kata-kata kami dalam bahasa Arab itu, kata-kata nahnu itu memiliki arti dua. Yang pertama muazzim nafsah. Yang pertama adalah mengagungkan diri. Tapi mengagungkan diri, dia nanti diartikan saya, tapi saya ini mengagungkan diri. Yang kedua, mutakallim ma'al ghair, bermakna kami, bermakna yang berbicara itu bersama-sama orang yang mengatasnamakan orang banyak. Nah, sedangkan Syekh Abdurrahman Ad-Damanhuri itu sendirian. Kalau pengen diartikan muazzim nafsah, kalau pengen diartikan kami di sini untuk pengagungan diri, dalam artian Syekh Abdurrahman Ad-Damanhuri memuji Allah dengan serta mengagungkan dirinya. Nah, ini enggak nyambung, karena Syekh Abdurrahman Ad-Damanhuri termasuk sufiyah, sebagaimana dikatakan para ulama, termasuk orang-orang ahli sufi, orang-orang ahli tasawuf yang memang bergelut di dalam ilmu penempaan hati. Nggak mungkin beliau memuji Allah beserta dengan kerasaan sombong. Nah, itu nggak mungkin. Nah, makanya di sini diartikan mutakallim al-ghair. Dalam artian apa? Bukan beliau memuji Allah bersama-sama, bukan. Tapi seakan-akan beliau jika ingin memuji Allah dengan dirinya sendiri itu nggak mampu. Makanya beliau seakan-akan memuji bersamaan orang-orang bersama-sama. Karena nggak setimpal antara kenikmatan yang Allah berikan kepada Syekh Abdurrahman Ad-Damanhuri dengan pujian yang Syekh Abdurrahman Ad-Damanhuri lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma dirinya sendiri, makanya diartikan mutakallim al-ghair. Wa fil bait su'alan, dan di dalam bait tersebut, di dalam bait yang kelima itu, bait yang urutan kelima itu ada dua pertanyaan. Al-awwal, yang pertama, lima hamida awalan bil jumlatil ismiyah wa huna bil fi'liyah. Mengapa Syekh Abdurrahman Ad-Damanhuri itu memuji dengan jumlah ismiyah, dengan susunan kalimat jumlah isim. Pada yang pertama, pada bait pertama, alhamdulillah itu kan jumlah ismiyah. Wa huna bil fi'liyah, dan di sini pada bait yang pada pujian yang kedua, yang bait kelima, kenapa pakai jumlah fi'liyah? Itu pertanyaan pertama. Asani lima hamidah halal in'am alladhi huwal wasfu wa lam yahmad ala ni'mah. Kenapa beliau Syekh Abdurrahman Ad-Damanhuri
itu memujinya atas pemberian nikmat, yang mana pemberian nikmat itu adalah sifat. Pekerjaan, arti gampangnya begitu. Pemberian nikmat itu kan pekerjaan. Kenapa kok pekerjaannya yang dipuji, bukan kenikmatannya? Walam yahmad ala ni'mah, dan beliau enggak memuji atas kenikmatannya. Wal jawab ala al-awwal, dan jawaban atas pertanyaan yang pertama, annal hamda huna muta'alliqahun ni'am wahya mutajaddidah. Untuk jawaban pertanyaan yang pertama, kenapa beliau pakai jumlah fi'liyah pada pujian yang kedua? Karena pujian yang kedua di sini itu berkaitan dengan kenikmatan. Wahya mutajaddidah, dan sedangkan kenikmatan itu bersifat baru. Fanasaba an yahmidahu bima yadullu ala tajaddud. Maka beliau mencocokkan dengan agar memuji Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa, dengan pujian yang menunjukkan atas pembaharuan, wahyal jumlatul fi'liyah, dan itu adalah jumlah fi'liyah. Karena kan beliau pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bisa menunjukkan arti sekarang atau menunjukkan arti masa depan. Nah, sedangkan kenikmatan yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu kan bersifat baru. Nah, kalau yang awal itu kenapa Syekh Abdul Rahman Ad-Damanhuri memuji Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah ismiyah, yang mana jumlah ismiyah itu menunjukkan atas arti sudah ada dan terus menerus ada dan selama-lamanya ada, karena itu langsung berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zat Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada dan terus menerus ada, sedangkan kenikmatan itu adanya baru. Kenikmatan adalah makhluk. Wa anisani, dan jawaban atas pertanyaan yang kedua, bi anal hamda ala ni'mah yuhimu ikhtisas al-hamdi bima duna ghairiha bi khilafil hamdi ala al-wasfi. Sebab sesungguhnya memuji atas kenikmatan, kan kenapa kok memujinya atas pemberian nikmat ya, kenapa kok pekerjaan yang dipuji? Karena memuji atas kenikmatan itu dapat memberikan asumsi pengkhususan memuji atas kenikmatan tersebut tanpa yang lainnya. Takutnya kalau cuma memuji pada kenikmatannya, takutnya pekerjaan pemberian kenikmatannya itu orang-orang memahaminya, memberikan asumsi kepada orang-orang pemberian kenikmatan itu enggak dipuji sama Syekh Abdul Rahman Ad-Damanhuri. Bi khilafil hamdi 'ala al-wasfi. Nah, beda kalau memuji atas pekerjaannya, atas sifatnya. Enggak bikin orang berasumsi cuman memuji kenikmatannya tanpa memuji pekerjaannya. Karena kalau di mana ada pekerjaan, di situ ada seperti pemukulan. Nah, pemberian uang misalkan, yang disebut adanya pemberian uang, yang mana ada uangnya. Tapi kalau kita sebut uang doang, kita sebut uang saja, maka belum tentu ada pemberian. Bisa saja pengambilan misalkan. Tapi kalau langsung disebutkan pekerjaannya pemberian uang, otomatis zat yang ada dalam pemberian tersebut, dalam pekerjaan tersebut ikut ada. Qauluhu man khassana, man ismu mausulin,
badalun minad dhamir al-ma'mul linahmadu. Perkataan pensyair man khossona adalah man itu adalah isim mausul. Kalau belajar nahwu udah tahu isim mausul itu apa. Isim mausul sini adalah badal idrab tentunya. Dari dhamir yang terkena amal pada linahmadah dan menjadi maf'ul berarti kalau terkena amal. Jadi kan begini. Nahmaduhu jalla ala nin'am. Kan kami memuji Allah katanya. Memuji Dia yang agung, yaitu Allah. Atas memuji siapa? Atas pemberian kenikmatan. Bi ni'matil iman wal Islam, berupa kenikmatan iman dan Islam. Terus ada man lagi di situ. Man, orang, khossona, yang orang tersebut terpilih untuk kita, dipilihkan untuk kita. Bi khairi man qad ursila, berupa seseorang yang sebaik-baiknya, berupa rasul. Nanti man di sini, seorang di sini diartikan rasul, berupa rasul, berupa sebaik-baiknya rasul yang telah diutus. Nah, badal itu kan ada 4. Ada badal kul minal kul, atau badal syai' minas syai', atau badal mutabik lah disebutnya. Kalau dalam alfiyah itu badal mutabik sebutnya. Itu yang mewakili antara badal sama mubdalnya itu sama. Saya memukul saudaramu Z misalkan. Nah, siapa saudaramu? Ya Z. Z siapa saudaramu? Ada badal ba'di minal kul. Misalkan Z kehilangan tangannya. Saya mematahkan tangan Z. Nah, kata-kata tangan di situ itu kan bagian daripada Z dan dia bisa terpanca indera. Nah, itu disebut badal minal. Ada badal istimal. Badal istimal itu bedanya sama pengertiannya, definisinya sama badal minal, tapi kalau badal istimal enggak terpanca indrai. Misalkan ilmunya si Z, ilmunya si Hasan misalkan, itu bermanfaat terhadapku. Nah, itu kan ilmu enggak bisa terpanca indrai. Nah, ada juga namanya badal idrab. Badal idrab nanti terbagi 3. Ada namanya badal ghalat, ada namanya badal nisyan, ada namanya badal mubayyin. Badal mubayyin terbagi 3. Ada namanya badal nisyan, badal ghalat, sama badal idrab, badal idrab. Nah, kalau badal ghalat, saya melihat kucing, kuda. Nah, kalau badal ghalat itu yang jadi efek penyebab kesalahannya itu keceplosan ngomong mulutnya. Tapi sebenarnya memang dia yang dilihat itu memang udah kuda, tapi cuman mulutnya aja enggak sinkron sama apa yang dipikirin. Tapi kalau badal nisyan itu memang benar-benar dari otaknya udah salah secara bahasa begitu. Nah, ada namanya badal idrab. Kalau badal idrab ini dia ingin memberitahu, misalkan saya memberitahukan ke Amr misalnya, saya memukul Umar. Terus saya memukul Umar Z. Nah, dalam bahasa Arab ini kejadiannya badal idrab ini memang benar-benarnya memang udah benar.
dua-duanya itu memang dipukul sama si pembicara tadi. Tapi cuman dalam bahasa Arab nggak perlu diulangin. Saya memukul Umar, saya memukul Zaid. Enggak, jadi diartikan dalam bahasa Indonesia itu lalu. Saya memukul Umar, lalu memukul Zaid. Darabtu Umaro Zaidan, misalkan. Nanti diartiin dalam bahasa Indonesianya itu saya memukul Umar lalu Z. Jadi nggak perlu diulang kata kerjanya. Itu badal idrob. Jadi memang si muallif itu ingin memuji Rasulullah juga, tetapi beliau mengucapkan yang pertama itu memuji Allah. Setelah itu ingin memuji Rasulullah. Nah itu nggak perlu diulang dalam bahasa Arab kata kerjanya. Wa khassana, dan kata-kata khassana ay ma'asyirul muslimin adalah orang-orang muslim, sekalian orang-orang muslim, seluruh orang-orang muslim. Jadi Rasulullah adalah orang yang dikhususkan untuk kita, yaitu seluruh orang-orang muslim. Wa man bima'na rasulin, dan man itu kan adalah seseorang kan. Mana tadi? Wa khairi man, dan sebaik-baiknya seseorang. Seseorang di sini apa? Bima'na rasulin, seorang sini rasul. Jadi diartikannya dan sebaik-baiknya rasul. Nah begitu jadi. Terus mana tadi? Wahaza bima'na jama'a. Jama'a yajma'u jam'un. Bima'na jama'a, dan kata-kata haza itu bermakna jama'a. Itu mendapatkan, mengumpulkan, menghimpun. Wal maqamat, dan kata-kata maqamat artinya adalah al-maratib. Martabat-martabat, kedudukan-kedudukan. Wal ula artinya adalah ar-rafi'ah. Artinya adalah tinggi, agung. Jadi diartikannya man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula. Kami memuji, kan badal idrob. Kami memuji seseorang, itu rasul kan, man di sini rasul. Seorang rasul yang terpilih untuk kita, yaitu sekalian umat Islam. Bi khairi man qad ursila, berupa sebaik-baiknya rasul yang telah diutus, wa khairi man qad hazal maqamatil ula, dan berupa sebaik-baiknya rasul yang telah mendapatkan kedudukan yang tinggi. Lalu apa tadi? Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam badalun min khairin, dan kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah badal dari kata-kata khairi. Sebaik-baiknya di situ adalah, maksudnya adalah Nabi Muhammad. Ini badal mutabik atau badal kul, badal syai' min syai'. Wa sayyid mutawalli amri sawad, dan kata-kata sayyid itu adalah penguasa yang menguasai komando as-sawad, komando tentara. Apa as-sawad itu?
al-juyushul kasirah, yaitu tentara-tentara yang banyak. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam mutawalli amril alami bi asrih. Sedangkan sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mutawalli amril alam bi asrih, adalah pemegang komando alam semesta seluruhnya. Wal muqtafa, dan kata-kata muqtafa pada syair tersebut, al muttaba adalah pengikut yang diikuti, bi fathil ba, dengan fathah ba, muttaba. Wa idza kana sayyidul matqan, dalam syairnya, an wa khairi man hazal maqamatil ula, dan siapa sebaik-baiknya rasul yang mana telah mendapatkan kedudukan yang tinggi, itu adalah Muhammad, Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Sayyidi kulli muqtafa, adalah seorang pemimpin, kan pemegang komando, artinya kan pemegang komando. Saya itu kan pemegang komando tentara-tentara yang banyak. Nah, sedangkan Rasulullah itu pemegang komando seluruh alam, keseluruhan. Nah, itu adalah Sayyid, sini artikan pemimpin. Pemimpin seluruh pemimpin. Rasul adalah pemimpin daripada seluruh pemimpin. Nah, setiap pemimpin yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala, nah itu adalah pemimpinnya adalah Rasulullah dalam syair ini. Wa idza kana sayyidal matbu'in bahwa sayyidat tabi'in min babi aula. Nah, kalau Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin, matbu ini kan orang-orang diikuti, artinya pemimpin. Rasul adalah pemimpinnya para pemimpin, maka Rasulullah itu menjadi pemimpinnya para pengikut, itu apalagi. Maka apalagi mimbabi aula, apalagi kalau pemimpinnya para pemimpin, apalagi maka lebih layak menjadi pemimpinnya para pengikut. Wal Arabi, dan kata-kata Arabi pada syair tersebut, nisbatun lil Arab, adalah nisbah pada bangsa Arab, itu orang Arab. Wal Hashimi, dan kata Hashim, nisbatun li bani Hashimiyin, adalah nisbat pada keturunan Hashim, dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, itu disebut Hashimi. Wal Mustafa, dan kata-kata Mustafa artinya adalah Al-Mukhtar, adalah yang terpilih. Was salatu fil lughah al-athu, dan kata salat, itu salawat di dalam bahasa, itu adalah kasih sayang. Fa in udifa ila Allah sumiya rahmatan, maka jika al-atfu tersebut disandarkan kepada Allah, maka dia dinamakan rahmat. Awilal malaika sumya istighfaran, kalau disandarkan kepada malaikat maka dinamakan istighfar. Awila ghairihi ma sumya du'aan, kalau disandarkan kepada selain keduanya, selain malaikat dan selain Allah, yaitu seperti manusia dan jin, maka dinamakan doa, permohonan. Wal hijah taqaddama annahu al-aqlu, dan kata-kata hijah itu telah lampau, telah dijelaskan tadi bahwasanya hijah itu bermakna, artinya adalah akal. Wal lujaj jam'u lujjatin, dan kata-kata lujaj itu adalah bentuk jamak dari kata lujjah. Wahya ma fihi su'ubatun minal ma'il ghazir, adalah sesuatu yang dalam sesuatu tersebut ada kesulitan berupa air yang besar, yaitu ombak. Lujjah itu artinya ombak. Wal muradu biha huna, dan yang dimaksud ombak di sini, yang dimaksud dengan ombak di sini, al ma'anis su'bah, yaitu makna-makna yang sulit. Wa an-nabi wa alun nabi sallallahu alaihi wa alun nabi fi maqami dua kullu mu'minin taqiyyin, dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada konteks doa,
itu adalah seluruh orang mukmin yang bertakwa. Nah, tapi terdapat ikhtilaf ulama di sini. Apakah yang dimaksud adalah seluruh umat, artinya umat muslim, atau yang termasuk Bani Hashim aja, yang termasuk Ahlul Bait saja. Ada ikhtilaf sini. Wa sahbih ismu jam'in li sahibin. Dan kata-kata sahbih, kata sahbun itu adalah isim jamak, adalah nama jamak, nama plural pada kata-kata sahib. Jadi jamaknya sahib, jamaknya sahbun. Bermakna sahabiyin dalam artian makna sahabat. Wa huwa man ijtama'a bih sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih. Itu adalah orang yang berkumpul bersama sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukminan bih, dalam keadaan beriman dengan Nabi, beriman mengimani Nabi. Wa zawi jam'u zu, dan kata-kata zawi adalah jamak daripada kata zu, bermakna sahibin dengan makna pemilik. Ai ashabil huda, yaitu pemilik petunjuk. Wa qawluhu man syubbihu ila akhiri, man syubbihu kan katanya. Wa ali wa sahbi zawil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtidah. Nah, itu kan begitu. Ila akhirih. Ay fi qawli sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu seumpama bintang-bintang. Dengan siapa saja dari mereka engkau ikuti, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Fahuzifal fa'il huna lita'zim. Maka dihapuskan fa'il di sini, kata pekerjanya di sini itu untuk mengagungkan. Wa fi hadhil abyatil arba'atu as'ilatin. Dan pada bait-bait yang 4 ini ada 4 pertanyaan. Al-awwal, yang pertama, ma madlulut dhamir fi khassana. Apa yang ditunjukkan dhamir, objek dhamir pada kata-kata khassana? Asani anna qawlahu bi khairi man qad ursila yufidu ma'na qawlihi sayyidi kulli muqtafa. Yang kedua, sungguhnya perkataan sang penyair, perkataan sebaik-baiknya Rasul yang telah diutus, itu bisa memberikan makna perkataan beliau pemimpin seluruh pemimpin. Fama wajhu adamil iqtisar alaih. Maka kenapa beliau enggak milih salah satunya? Karena sebaik-baiknya Rasul itu adalah Nabi Muhammad, dan pemimpin seluruh para pemimpin itu adalah Nabi Muhammad. Nah, kenapa enggak milih hanya salah satu? Karena kan yang dimaksud itu satu. Pertanyaan ketiga, asalis annahu qayyada salah bidawami khawdil aqli lujaja min bahril ma'ani ma'a annal aula at-ta'mim. Yang kedua, sungguhnya sang penyair itu menggantungkan salawat selama akal itu menyelami makna-makna yang susah daripada lautan makna-makna. Sedangkan bagusnya itu, lebih utamanya itu at-ta'mim, untuk selamanya aja, enggak usah dikaitkan dengan selama akal menyelami makna-makna yang sulit. Nanti kalau akal enggak menyelami, kalau seandainya seluruh akal tidak menyelami makna-makna yang sulit, nanti sholawatnya terputus. Nah, kenapa enggak
selamanya ya ta'mim secara keseluruhan, seluruh masa. Pertanyaan yang ketiga, lima qaddamal al ala sahbi ma anna fihim man huwa asyraful anam ba'dal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin. Kenapa beliau mendahulukan salawat kepada keluarga atas salawat kepada sahabat? Kenapa kok keluarga Nabi salawat kepada mereka didahulukan atas salawat kepada para sahabat? Sedangkan di dalam para sahabat itu ada orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Fal jawab anil awal, maka jawaban untuk pertanyaan pertama, pertanyaannya apa yang di objek domir, objek kan itu kan pujian kepada orang yang terpilih untuk kita. Nah, kita ini apa objeknya? Siapa yang dimaksud kita? Annahu madlulud dhamir anna madlulad dhamir yasih an yakuna ummatul ijabah kama qaddartuhu. Sungguhnya objek domir kita di sini, Rasulullah itu diutus kepada kita, dipilih kepada kita. Kita di sini bisa aja, sah aja. Kita di sini ini adalah ummatul ijabah. Ummatul ijabah itu seluruh orang Islam. Kama qadartuhu, sebagaimana yang aku kira-kirakan, katanya Syekh Ahmad Ad-Damanhuri. Kan tadi kan mensyarahkan di atas, menjelaskan di atas bahwasanya dimaksud kita di sini adalah golongan orang-orang muslim. Asyiral muslimin. Seluruh orang-orang muslim. Nah, itu bisa itu, seluruh orang-orang muslim kita di sini. Rasulullah diutus kepada seluruh orang muslim. Itu bisa. Wa yasihu an yakuna ummatad da'wah, dan bisa juga menjadi kitanya di sini itu ummatud dakwah. Ummatud dakwah itu seluruh makhluk, seluruh umat, baik yang kafir maupun yang muslim. Karena seluruhnya itu menjadi objek dakwah Nabi, makanya ummatud dakwah. Fa yadkhulul kuffar bidalilin, maka yang umat dakwah tadi itu masuk orang-orang kafir. Bidalilin, dengan dalil, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami, Allah kan cocok kita maknakan kami di sini mengagungkan. Jadi diartikannya saya, tapi saya yang sini mengagungkan. Saya tidaklah mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka cocok seluruh, karena kan semesta alam kan termasuk orang mukmin, orang kafir masuk. Maka cocok yang pemahaman yang bahwasanya kita di sini Rasulullah diutus kepada kita di sini seluruh umat. Nah, cocok karena berdasarkan ayat ini Al-Anbiya ayat 107. Izma min azabin inna wa indallahi asyaddu minhu. Fa'udima ta'zimul kuffar bil asyad ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada azab yang sangat dahsyat, yang paling dahsyat, melainkan itu dari Allah, itu milik Allah, di sisi Allah. Fa'udimat ta'zimul kuffar bil asyad ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka ditiadakan azab kepada orang kafir, ya, di dunia tentunya. Tidak dihapus azab terhadap orang-orang kafir itu dengan sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Kan Allah tidak ada azab yang paling dahsyat melainkan dari Allah. Nah, sedangkan orang-orang kafir itu mendapatkan azab kan.
Azab orang-orang kafir ini di dunia ini dihapus. Kenapa? Nah, dengan sesuatu yang lebih dahsyat lagi tentunya. Sesuatu yang lebih dahsyat, sesuatu yang sangat dahsyat dapat dihilangkan dengan sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Kan begitu. Itu apa sesuatu yang lebih dahsyat itu? Adalah pengagungan, berupa pengagungan karena mengagungi Rasulullah SAW. Jadi lebih dahsyat lagi pengagungan Allah terhadap Rasulullah daripada azabnya Allah terhadap orang kafir. Wa anisani dan jawaban atas pertanyaan kedua, bi anna fil wasfi bisiyadah isy'aran bi umumi risalatih sallallahu alaihi wasallam. Katanya kan yang pertanyaan yang kedua, mana tadi? Kan sebaik-baiknya Rasul itu sudah mewakili Rasulullah. Lalu para pemimpin itu sudah mewakili Rasulullah. Kenapa nggak salah satunya aja? Katanya Syekh Ahmad Ad-Damanhuri itu mana tadi? Sebab sesungguhnya pensifatan Rasulullah SAW dengan kata-kata pemimpin itu sebagai pemberitahuan. Pemberitahuan apa? Pemberitahuan menyeluruhnya kerasulan Rasulullah SAW. Artinya Rasul itu memang diutus oleh Allah kepada seluruh sesuatu. Wa anal anbiya wal mursalin min ummati sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya para nabi dan para rasul itu termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa mutawalli amril jami'. Maka Rasulullah adalah pemegang komando seluruhnya. Karena derajat yang sebelum Allah itu hanya Rasulullah. Sedangkan derajat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibayangkan. Karena yang namanya Tuhan di mana bisa dibayangkan sifat Tuhan itu, maka dia bukan Tuhan. Karena artinya akal kita bisa melampaui Tuhan, itu nggak cocok sama konsep ketuhanan. Jadi karena adanya pemberitahuan. Jadi karena pemberitahuan itu beda. Pertama, memberitahukan Rasulullah itu sebagai sebaik-baiknya Rasul. Yang kedua adalah sebagai pemberitahuan bahwasanya Rasulullah itu mencakup segala sesuatu kerasulannya. Jadi bukan yang dimaksud itu siapa, bukan. Tapi pemberitahuannya, karena pemberitahuannya beda, maka diulang lagi. Bukan arah omongannya kemana, itu bukan. Wa anisalis dan jawaban atas pertanyaan ketiga, bi anal qaida fi shalah laisa muradan. Karena sesungguhnya kata-kata pengikat, kata-kata qaid di dalam sholawat kan semoga tadi syair ya. Kan shalla alaihi Allahu madamal hija yakhudu min bahril ma'ani lujaja. Semoga Allah bersalawat atasnya, atas Nabi Muhammad SAW, wa alihi wa sahbihi juga kan, dan atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Itu salawatnya selama akal masih menyelami lautan-lautan makna yang sulit.
Nah itu kenapa nanti kalau seandainya seluruh akal yang ada itu enggak menyelami makna-makna yang sulit, apapun itu intinya suatu ilmu-ilmu yang sulit, makna-makna yang sulit dari segala sesuatu yang dapat dinalar. Nah itu ntar kalau akal ini berhenti semua, nanti pahala sholawatnya berhenti. Kan bermohon kepada Allahnya begitu. Nah kenapa man tadi? Hilang. Nah kenapa nggak seluruhnya aja, nggak seluruh zaman aja, kenapa nggak at-ta'mim aja katanya kan? Mana tadi? Nah ini. Sedangkan kalau ta'mim untuk berharap kepada Allahnya nggak diikatkan sesuatu, artinya semoga Allah bersolawat, kan bermohon kepada Allah. Sang Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Apa kok nggak bermohon kepada Allahnya? Semoga Allah bersolat kepada Nabi dan para sahabat, para keluarga dan para sahabat. Kenapa kok nggak selamanya aja bermohon kepada Allahnya? Sedangkan itu lebih utama. Nah jawabannya, bi'anna al-qaida fi shalah laisa muradan. Itu yang selama akal menyelami makna-makna yang sulit daripada lautan-lautan ilmu, lautan-lautan makna, itu bukan yang dimaksud, bukan yang diinginkan. Balil murad at-ta'mim. Kan tapi sebenarnya yang diinginkan itu adalah at-ta'mim selamanya, keseluruhan. At-ta'mim fi jamil awqat, keseluruhan pada seluruh waktu, itu selamanya. Ba'ani Rabi, dan jawaban terhadap pertanyaan ketiga, bi'anna shalah sabatat 'alal ali nasan fi qaulih sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Pertanyaan pertama, kenapa kok jawaban pertanyaan keempat, kenapa kok sholawat kepada keluarga Rasul didahulukan atas sholawat kepada sahabat? Kenapa kok keluarga duluan? Karena sholawat kepada keluarga itu berdasarkan nas, berdasarkan teks pada perkataan Rasul, pada hadis, pada perkataan Rasulullah SAW, yaitu hadisnya, qulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kalian katakanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-hadis, itu hadis. Wa ala sahbi, dan salat atas para sahabat. Bil qiyas, itu berdasarkan dengan qiyas, atas persamaan. Halal al, atas keluarga. Faqtada zalika taqdim. Maka itu karena salat kepada keluarga itu berdasarkan hadis dan kepada sahabat itu berdasarkan qiyas atas keluarga, maka itu menuntut, itu memerlukan pendahuluan atas keluarga kepada sahabat. Maka keluarga dulu, karena berdasarkan dasar sholawat kepada dua kelompok ini, satunya karena hadis, satunya karena qiyas. Summa qala wa ba'du fal mantiq lil janan. Summa qala wa ba'du fal mantiq lil janan nisbatuhu kan nahwi lil lisan fayaqsimul afkar wa an ghayil khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita fa min usulih qawaida tajma'u min fununih fawaida. Wallahu a'lam.